syukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, salam sehat dari kami, dan kami berharap Bapak Ibu Saudara sehat-sehat semua, amin. Dan walaupun ada kondisi yang tidak mengenakan bagi kita, tapi satu hal kita yakini, kita tetap mengucap syukur bagi Allah, amin. Dan sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Mari di bulan yang baru, di bulan Agustus ini, kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur bagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu, buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Ajarkan kami terus mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang bertakhta atas ibadah kami. Engkau yang pimpin ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga terakhirnya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Allah. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami siap meninggikan dan mengagungkan Engkau. Kami siap Tuhan untuk merayakan Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Ada kuasa di dalam pujian Tuhan. Allah kita bertakhta. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hari di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertakhta. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi ya katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Mari sama-sama kita katakan ada kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesusku. Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau perlindungan kami Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Yesusku. Engkau mau menebus kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan.
ini kami, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Katakan Yesus domba Allah. Hapus segala dosaku Tuhan. Amin. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat jatuh kau angkatku, saat harus kau nuliku. Engkaulah segalanya Tuhan. Yesus sama Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba. Makasih Yesus. Mulia namamu. Amin. Domba Allah, mulia namamu. Mari serukan nama Yesus. Engkau domba Allah. Haleluya.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Engkau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, mari lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ajar kami bersyukur. Kau Tuhan yang makasih Bapa, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Makasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya baik, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita semua masih dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam anugerah Tuhan. Dan mari pada saat ini kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bagaimanapun keadaan kami saat ini, sungguh semuanya karena kebaikan, kemurahan, dan cinta kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami semua mau siapkan hati kami, pikiran kami fokus hanya untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan akan berbicara secara spesifik kepada setiap kami pada pagi hari ini. Kami siap sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, judul firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Itu juga menjadi judul khotbah pada pagi hari ini. Bapak Ibu mungkin berkata bahwa, Pak Pendeta, bagaimana mungkin saya bersyukur, bisa bersyukur dan selalu bersyukur Pak Pendeta. Bukankah seperti saat ini kondisi bangsa kita, negara kita, kota kita, lingkungan kita, di mana kita masih berada, masih dalam keadaan yang mencekam oleh karena pandemi ini. Belum lagi dampak daripada pandemi ini Pak Pendeta, waduh Pak Pendeta, bagaimana dengan kondisi ekonomi, pekerjaan, usaha, semuanya menurun penghasilan. Dan bagaimana juga bisa bersyukur Pak Pendeta, keadaan kesehatan yang kurang baik. Bagaimana mungkin saya bisa selalu bersyukur sebagaimana firman Tuhan mengatakan. Mungkin Bapak Ibu berkata demikian, berpikir, merenungkannya di dalam hati Bapak Ibu. Tapi kita akan kembali melihat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah. Dan mengucap syukur dalam ayat ini dikatakan sebagai kehendak Allah.
Bapak Ibu sebagai orang percaya, saya yakin kita semua ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita pada pagi hari ini, bahwa mengucap syukur, selalu mengucap syukur dalam segala hal, itu adalah kehendak Allah. Dan mungkin Bapak Ibu akan berkata, ya Pak Pendeta, saya mudah sekali mengucap syukur, saya selalu mengucap syukur. Nggak perlu diajarin juga, saya pasti akan mengucap syukur. Itu kalau pasangan saya setampan para anggota BTS. Kalau pasangan saya secantik para anggota Blackpink, Pak Pendeta. Nggak perlu diajarin, saya pasti akan mengucap syukur lah Pak Pendeta. Kalau mobil saya Pak Pendeta, BMW, Pajero, Mercedes, nggak perlu Pak Pendeta ngomong, saya pasti mengucap syukur. Dan kalau rumah saya Pak Pendeta, besar, luas, berapa tingkat, ada kolam renang, bahkan ada lapangan basket Pak Pendeta. Itu juga tanpa Pak Pendeta khotbahkan, pastilah Pak Pendeta saya mengucap syukur. Tetapi Pak Pendeta, bagaimana sekali lagi saya bisa mengucap syukur? Kondisi kesehatan saya sangat tidak baik. Saya sudah minum vitamin, saya tetap juga dalam kondisi yang tidak baik dalam masa pandemi ini. Pak Pendeta, dompet saya isinya kosong Pak Pendeta. Semuanya cuma isinya tagihan-tagihan bulanan Pak Pendeta. Yang datang ke rumah setiap hari, aduh gak ada uangnya Pak Pendeta. Bagaimana mengucap syukur Pak Pendeta? Ya, belum lagi jualan saya Pak Pendeta, dagangan saya. Aduh, bisa ada satu orang yang beli aja udah senang Pak Pendeta, tapi ini gak ada satupun Pak Pendeta. Bagaimana juga saya bisa mengucap syukur Pak Pendeta? Nah, mungkin saya tidak tahu bagian yang mana, golongan yang mana Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita akan belajar pada pagi hari ini, bahwa yang pertama Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal. Maka yang poin yang pertama yang kita mau belajar pada pagi hari ini adalah, mengucap syukur itu dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Mengucap syukur itu dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Jadi, sekali lagi, kita memang tidak mengucap syukur untuk semuanya. Tetapi dalam segala keadaan, sesuai dengan firman Tuhan, kita mengucap syukur. Jadi, ketika misalnya Bapak Ibu, misalnya ada yang bertanya, Pak, Bu, bagaimana kabar mertuanya? Oh, saya mengucap syukur karena mertua saya sudah meninggal. Loh. Apakah kita mengatakan kita mengucap syukur karena mertua kita meninggal? Mungkin kalau kita orang yang mengalami hubungan yang kurang baik, kurang menyenangkan dengan mertua misalnya, mungkin ada yang dalam hati mengucap syukur akhirnya mertua meninggal, aman, tenang, sentosa hidupmu. Tetapi apakah kita mengucap syukur oleh karena orang tua kita meninggal? Atau ketika anak kita pulang dari sekolah, atau kita menerima laporan buku raportnya, dan di situ kita melihat nilainya, kalau yang kuliah nilainya E. Apakah kita berkata kepada anak kita, nak, mama mengucap syukur, nak, rapotmu nilainya E, nah, transkrip nilaimu E, mama mengucap syukur, nak, untuk nilaimu itu yang sudah E itu, nak. Nah, apakah kita berkata kita mengucap syukur karena nilainya E? Apakah kita mengucap syukur ketika, bagaimana Pak kabarmu hari ini? Aduh, maaf, aku pusing sekali pada hari ini, aku juga sedikit demam, batuk, pilek. Oh, Pak mengucap syukur. Batuk, mengucap syukur untuk batuk. Mengucap syukur, pusing, demam. Nah, apakah kita mengucap syukur? Ketika kita jualan, berdagang, berusaha, dan gak ada yang beli, dan kita berkata, saya mengucap syukur, karena hari ini gak ada yang beli di warung saya.
Gak ada yang datang untuk beli di warung saya dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, apakah begitu maksud firman Tuhan? Sekali lagi, mengucap syukur dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Pak, Bu, jangan mengucap syukur ketika mertuamu meninggal dan kau berkata kepada orang, aku bersuka cita, aku berbahagia, aku bersyukur karena mertuaku meninggal, aku bersyukur nilai anakku jelek semua, aku bersyukur suamiku pulang gak bawa uang, aku mengucap syukur anak-anakku sakit semuanya. Apa kita mengucap syukur dalam hal itu? Tentu saja tidak. Sekali lagi dengar baik, mengucap syukur dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Kita mengucap syukur untuk segala perbuatan Tuhan yang baik, yang ajaib, yang dahsyat yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak mengucap syukur atas segala pekerjaan iblis yang coba untuk menghancurkan setiap kehidupan kita. Melalui pekerjaan kita, usaha kita, kesehatan kita, pendidikan anak-anak kita, hubungan rumah tangga yang coba dirusaknya. Kita tidak mengucap syukur untuk setiap hal itu. Dan dengar baik, Tuhan melakukan pekerjaan yang hebat, yang dahsyat. Kita bersyukur. Pak, jadi bagaimana saya tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal? Bagaimana maksudnya berarti ketika anak saya sakit, saya tetap mengucap syukur? Bagaimana Pak Pendeta maksudnya? Dengar baik, ketika anak kita sakit, kita tidak mengucap syukur karena anak kita sakit. Tetapi dalam keadaan anak kita sakit sekalipun, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang kita syukuri? Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Allah yang ajaib, yang dahsyat, yang penuh dengan kasih. Kita mengucap syukur karena Dia berjanji, Dia Tuhan yang menyembuhkan, Dia Tuhan yang memulihkan. Ketika usaha kita, dagangan kita, pekerjaan kita kurang berhasil, kita tidak mengucap syukur untuk ketidakberhasilan itu. Tapi kita mengucap syukur karena Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang pasti akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Itu mengucap syukur yang benar, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dengar baik. Mengucap syukur itu bukan berarti pasrah saja dengan keadaan. Dan dengan kita mengerti poin yang pertama tadi bahwa kita mengucap syukur dalam segala hal dan bukan untuk segala hal, maka kita harus mengerti juga mengucap syukur sebagai orang percaya bukan berarti kita pasrah dengan keadaan kita. Dengar baik, ketika keadaan tidak menyenangkan, ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, kita tidak mengucap syukur dengan cara yang salah dan berkata, saya mengucap syukur dengan keadaan saya ini, maka tidak masalah, ya sudah, kita jalani saja. Nah, itu salah tentu saja. Bapak Ibu, ketika Yusuf dalam keadaan yang tidak menyenangkan, apakah dia mengucap syukur atas saudara-saudaranya yang berlaku jahat kepadanya? Apakah Yusuf mengucap syukur karena dia dimasukkan ke dalam penjara? Dan apakah dia diam saja dengan segala keadaan itu? Pasrah saja. Kue sera, whatever will be, will be. Kalau Tuhan tolong ya tolong, kalau Tuhan tidak tolong ya tidak tolong. Tidak, Bapak Ibu. Ketika di penjara, ketika dia menafsirkan mimpi juru roti, juru minum, dia memberi pesan, ingatlah akan aku. Sepertinya sepele, tapi itu memberikan sebuah pelajaran bagi kita pagi hari ini. Dia tidak berdiam diri dan tidak pasrah dengan keadaannya. Dia melakukan sesuatu. Dia berkata kepada mereka, ingatlah akan aku. Sekalipun pada akhirnya mereka memang tidak mengingatnya, tetapi pada waktu yang tepat, ketika mimpi Firaun itu perlu dan harus ditafsirkan, Yusuf diingat. Dan Yusuf keluar dari keadaannya yang tidak menyenangkan. Yusuf keluar dari penjara itu. Dia tidak pasrah dengan keadaannya. Di penjara seumur hidup, ya udah seumur hidup. Penjara sampai selesai hidup ini, ya sudah selesai. Tidak, dia do something. Dia melakukan sesuatu. Ingatlah akan aku. Pak, Bu, ketika anak-anakmu
katakanlah nilai-nilai di sekolahnya kurang baik. Kita tidak berkata, kita mengucap syukur nak. Dan kemudian kita pasrah begitu saja. Kita tidak pernah menolong anak kita untuk belajar. Kita tidak pernah menolong anak kita untuk keluar dari kesulitannya dalam belajar. Maka itu kita pasrah dengan keadaan. Ketika usaha kita sepi, ketika dagangan kita sepi, ketika pekerjaan kita kurang berhasil, dan kita berkata, saya mengucap syukur kepada Tuhan, dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa atas semuanya itu bukan kehendak Tuhan. Do something, lakukan sesuatu. Kalau engkau berusaha, pikirkan, refleksikan, evaluasi, apa yang perlu diperbaiki. Apakah tata letak, desain, apakah promosinya yang perlu dikembangkan, atau apakah jenis usahanya, jenis yang dijual yang kurang cocok pada musim ini, pada saat ini. Apapun itu, do something. Lakukan sesuatu sekecil apapun. Seperti Yusuf, tampaknya kecil. Ingatlah akan aku ketika engkau sudah bebas. Tampaknya kecil. Tapi Tuhan bisa bekerja dari hal yang sekecil itu, Bapak Ibu. Jadi, jangan pasrah dengan keadaan. Lakukan sesuatu. Pak, sekarang gimana Pak? Susah Pak, pandemi Pak, COVID, PPKM Pak, PPKM, semuanya berkurang, penghasilan berkurang. Do something. Pikirkan, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan, aku tetap mengucap syukur dalam keadaan yang seperti ini pun. Engkau tetap Tuhan yang dapat aku andalkan, Tuhan yang aku percaya, penolongku yang sejati, yang sungguh terbukti. Dan Tuhan memberikan hikmat, memberikan ide yang luar biasa. Dan kau akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi tidak tinggal diam. Tidak pasrah menerima keadaan. Pak, saya sakit, saya pasrah aja Pak. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, ya sembuhkan saja. Kalau Tuhan berkata selesai saja, dikubur. Tidak, saudaraku, tidak demikian. Kalau engkau sakit, Tuhan mau engkau melakukan. Berdoa, yes, number one. Tetapi kalau Tuhan melihat engkau perlu minum vitamin, minumlah. Kalau Tuhan mengatakan juga bahwa engkau harus istirahat, istirahatlah. Kalau harus pakai masker, pakailah. Jangan berkata pasrahlah, kalau kena ya kena. Orang yang udah vaksin juga tetap kena. Orang yang pakai masker juga tetap kena. Ada yang meninggal juga, ya udah pasrah saja. Tidak, Bapak Ibu. Mengucap syukur tidak membuat kita berarti pasrah dengan keadaan kita. Kita justru harus do something. Lakukan sesuatu. Kalau itu anakmu, kalau itu istrimu, suamimu, ada yang harus dirubah. Ada perkataanmu yang harus diedit dulu sebelum kau ucapkan. Pikir dengan baik supaya keadaan menjadi baik. Lakukan. Jangan berkata, kan mengucap syukur. Dia suami, dia istri, mengucap syukur nggak bisa diganti, nggak bisa dirubah. Ya udah mengucap syukur. Tapi kita bablas aja perkataan kita jahat, perkataan kita tidak menyenangkan dia, perkataan kita menyakiti dia, dan kita berkata, kan dia akan mengucap syukur untuk saya. Saya juga mengucap syukur untuk dia. Tentu tidak demikian, Bapak Ibu. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, orang yang mengucap syukur, dia tidak akan berhenti dengan ibadahnya. Orang yang selalu mengucap syukur dan selalu bersyukur, tidak akan kendor dengan ibadahnya, Bapak Ibu. Lihatlah Ayub. Ketika Ayub mendengar kabar yang tidak menyenangkan, di mana anak-anaknya meninggal, di mana semua hartanya, ternaknya, semuanya habis, Bapak Ibu. Respon Ayub, dia sujud dan menyembah Tuhan. Wow, orang yang mengucap syukur, dia sadar bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan dia tidak kendor dengan ibadahnya. Demikian juga dengan Paulus dan Silas. Ketika mereka di dalam penjara, diborgol mereka, tidak menyenangkan dalam posisi penjara yang gelap, bau, tidak memberikan kenyamanan. Tetapi keadaan itu tidak membuat mereka berhenti di dalam ibadahnya. Tidak membuat mereka berhenti dalam menyembah Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan. Dan ketika mereka tetap menyembah Tuhan, Tuhan menyatakan mujizatnya.
Tuhan menolong mereka, Tuhan membebaskan mereka. Demikian juga dengan Ayub yang pada akhirnya segala sesuatu dikembalikan oleh Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Luar biasa. Orang yang selalu mengucap syukur, selalu bersyukur dalam segala hal, pasti selalu diingat oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan bertindak atas kehidupannya. Luar biasa Bapak Ibu. Mengapa? Karena waktu kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, itu menunjukkan kita sedang tidak komplain sama Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Waktu kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan, itu menunjukkan kita percaya, sungguh rancanganmu Tuhan, rancangan yang ajaib, luar biasa, damai, sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Saudara mengerti, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tapi dengar baik Bapak Ibu, sekalipun kita melihat Paulus, ketika mereka menyembah Tuhan, dan akhirnya Tuhan membebaskan mereka, menolong mereka. Kita melihat Ayub pada akhirnya semuanya dikembalikan oleh Tuhan berkali-kali lipat. Mujizat yang ajaib dan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu akan mengalami semua hal yang demikian. Tetapi sekalipun tidak, tetap sebuah mujizat yang besar sudah terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yaitu, Bapak Ibu dalam keadaan yang seperti apapun, tetap bersyukur. Artinya tetap percaya kepada Tuhan. Artinya tetap menyembah Tuhan. Itu adalah mujizat yang terindah dan luar biasa daripada segala mujizat-mujizat materi yang mungkin kita bisa dapatkan. Haleluya. Bapak Ibu yang mengerti dan diberkati oleh Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin kami telah berkali-kali mendengar tentang bersyukur, tapi mungkin kami tidak terlalu memahaminya dalam kehidupan kami. Tapi kiranya pagi hari ini, melalui pemberitaan firman yang sederhana dan singkat ini Tuhan, biarlah kami semakin dibukakan bagaimana kami seharusnya mengucap syukur, bagaimana kami mengucap syukur dengan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah mulai pada hari ini kami mengerti, dan kami Tuhan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang rancangannya ajaib, hari depan penuh dengan harapan. Rancangannya bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera dalam hidup kami. Kami bersyukur pada Tuhan yang selalu memberikan terbaik dan pemberian yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada, apapun yang menjadi keadaan mereka, permasalahan mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka, butuh pekerjaan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang tetap percaya kepadamu ya Tuhan, mereka tetap menjadi penyembahmu, mereka tetap memujimu, bahkan mereka tetap beribadah saat ini ya Tuhan, dalam keadaan yang tidak pas sekalipun mereka beribadah dari rumah, tapi Tuhan Allah tetap hadir, dan Tuhan memberkati umat Tuhan saat ini. Yang sakit butuh kesembuhan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan menjadi jawaban, menyembuhkan setiap orang yang sakit pada hari ini. Dan siapapun Tuhan yang membutuhkan pertolongan, masalah dalam ekonominya mereka, Tuhan juga menjadi penolong bagi setiap mereka ya Tuhan. Bapak hamba percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah sumber jawaban bagi kami. Kami berdoa Tuhan terus bagi bangsa kami, Tuhan Engkau yang menolong, menopang bangsa kami. Kami percaya, kami bersyukur dalam segala keadaan kami, dalam kondisi pandemi pada saat ini kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang menjadi jawaban bagi kami. Dan kami percaya Tuhan sanggup menolong kami, melepaskan kami, membebaskan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait. Tuhan memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik, dan semua orang yang menerima vaksin juga dalam keadaan yang baik ya Tuhan Yesus, dalam keadaan yang sehat. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah juga semua vaksin yang dibutuhkan semuanya tersedia ya Tuhan. Tidak ada supply yang putus ya Tuhan. Semua vaksin pertama, vaksin kedua, bahkan ada rencana untuk vaksin ketiga, semuanya Tuhan yang berkati. Semuanya ada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami berkata memberkati bangsa kami, kami memberkati kota kami dan juga lingkungan gereja kami. Kami berdoa biar berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan
turun dan memerintah atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita berkesempatan untuk kembali merayakan perjamuan kudus. Saudaraku, secara virtual bagi Bapak Ibu yang di rumah, bagi yang tidak punya anggur dan roti seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan teh manis atau air minum, dan kemudian rotinya boleh roti tawar apa aja saudaraku ya. Oke. Baik, saudaraku, sambil mempersiapkan diri, mari saudaraku kita mau berdoa dulu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mempersiapkan, saya persilakan, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh makan sehidangan dengan Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan boleh melimpah atas kami, dan kami boleh mengingat kembali akan kematian Tuhan, akan karya penebusan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi hari ini, dan kami siap makan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau yang punya ini kita buka sama-sama. Mungkin sekali lagi, kalau yang memang tidak ada boleh pakai air minum biasa, ya, atau mungkin bisa teh manis ataupun teh biasa, ya. Saudaraku, kita akan buka dan kita akan pegang roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita. Baik, kalau sudah kita mengangkat tangan kita, dan saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan sebelum kita akan makan tubuh dan darah Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku ialah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita, yang memegang roti di tangan kanan kita melampaui kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Semua berkata, amin. Saudaraku, mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Semua berkata, amin. Mari saudaraku, kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat perjamuan, buat makan sehidangan dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat karya penebusan yang boleh kami kembali mengingat akan pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan buat karya penyelamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur oleh karena anugerah dan karena semua berkat Tuhan yang boleh melimpah dalam setiap kehidupan kami.
Dan kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat ibadah yang baik, dan terima kasih buat kesempatan makan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hari kita kuasai dan mengari dengan dahsyatnya. Baik saudaraku, dengan demikian ibadah kita telah berakhir dan kita akan menerima doa berkat, kita mengucap syukur. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita menerima doa berkat. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat makan sehidangan dengan Tuhan, buat puji-pujian dan firman Tuhan yang boleh menasihati kami pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Jemaat GB Pasar Baru dimanapun kau berada saat pagi hari ini, jika kau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, bahkan kau mendengarkan firman yang disampaikan pada hari ini, biar kiranya itu boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan dan kau menjadi pelaku firman dalam kehidupanmu. Maka apapun yang kau kerjakan diberkati di dalam nama Yesus. Keluar masukmu diberkati, keluargamu diberkati, bahkan studimu diberkati. Kau tetap menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Biar kiranya berkat kasih karunia daripada Tuhan, kasih karunia daripada Roh Kudus menyertai kau sejak pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan sekali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.